Halo, apa kabar saudara? Semoga Anda sehat selalu dan tetap semangat. Saatnya Anda menyaksikan Berita Banten bersama saya, Maulia Fitriani. Sejumlah berita Banten akan kami sajikan untuk Anda. Berikut 3 berita utama hari ini. Terbawa ombak, kawasan kuliner Batako Labuan dipenuhi sampah. Ditinggal ke acara pernikahan, rumah Camat Jawilan dibobol pencuri. Satu bulan tidak diangkut, sampah menggunung di Pasar Cikande. Gelombang besar yang terjadi di pesisir pantai Kabupaten Pandeglang menyebabkan sejumlah pantai dipenuhi sampah. Salah satunya objek wisata kuliner Batako di Desa Teluk, Kecamatan Labuan, Kabupaten Pandeglang. Tumpukan sampah yang didominasi sampah plastik menumpuk di area lapak pedagang. Sampah diduga berasal dari sejumlah daerah yang terbawa aliran sungai hingga ke laut, kemudian kembali ke daratan setelah terbawa ombak. Sejumlah pedagang berusaha menyingkirkan sampah agar mereka bisa kembali berdagang. Kejadian ini sudah kerap terjadi saat gelombang besar datang. Selain membawa sampah, gelombang tinggi akibat cuaca ekstrim juga merusak lapak pedagang. Gelombang sih kemarin sore. Itu angin sama gede banget kan. Jadi ngangkat sampah yang ada di laut. Pak, memang peristiwa seperti ini memang sering terjadi ya di sini? Kalau di sini biasa tahunan, ya udah biasa di tahunan. Jadi udah biasa lah, setiap akhir tahun biasanya ada cuaca seperti ini. Nah terus ini makan waktu berapa lama nih cuaca seperti ini Kang? Biasanya? Bisa nyampe bulanan, 1 bulan 2 bulan lah. Nah, dampak dari ombak besar seperti ini khusus untuk para pedagang gimana Kang? Dampaknya ya buat kami pedagang, jadi kita nggak bisa berjualan, terus secara langsung ya pendapatan, jadi nggak punya pendapatan. Diperkirakan gelombang besar dan angin kencang masih akan terjadi di wilayah Pandeglang Selatan dalam beberapa pekan ke depan. Ariel Maranus dan Septiana Wahyudi melaporkan dari Kabupaten Pandeglang. Penyebab tersumbatnya dari sini. Banjir dengan ketinggian 50 cm hingga 1 meter merendam ratusan rumah di Kelurahan Jombang Wetan, Kelurahan Kubang Sari, dan Kelurahan Ciwaduk, Kota Cilegon. Tingginya debit air yang masuk ke pemukiman warga disebabkan curah hujan yang tinggi dan banyak drainase tidak berfungsi. Bahkan dalam kejadian tersebut, 1 unit mobil rusak tertimpa pagar beton yang roboh karena rapuh saat diguyur hujan. BPBD Cilegon langsung melakukan penanganan dan pendataan warga yang terdampak banjir. Petugas membuka dapur umum guna memenuhi konsumsi warga yang terdampak. Akibat banjir Cilegon ini saat hari ini akibat cuaca hujan yang cukup lama dan intensitasnya cukup besar gitu ya, yang dari pagi sampai tadi siang, sehingga beberapa wilayah itu mengalami dampak banjir itu seperti yang di Jombang, di Kelurahan Jombang, daerah Rokal, Pagebangan gitu ya, karena itu daerah yang langganan aliran gitu ya, aliran dari Temu Putih, aliran dari atas itu mengalirnya ke situ gitu ya. Ada berapa kelurahan sih yang terendam banjir? Kalau kelurahan itu Kelurahan Kubang Sari, ini daerah Penawan yang parah gitu ya. Sampai sekarang masih ada genangan. Kemudian tadi pagi di Kelurahan Jombang Wetan, daerah Rokal, kemudian
kemudian juga itu daerah Seneja. Seneja itu di sekitar Tandon ya, Tandon Seneja di Kampung Sawah itu. Dan juga ada di Jalan Nakula. Sebelumnya, BMKG juga telah mengeluarkan peringatan dini terkait kondisi cuaca di Banten, di mana hampir 90% wilayah di Banten diguyur hujan dengan intensitas ringan hingga lebat. Ariel Maranus dan Haji Ramadan melaporkan dari kota Cilegon. Banjir yang merendam sejumlah desa di Kecamatan Sobang, Kabupaten Pandeglang mulai surut. Namun lumpur sisa material banjir masih menumpuk di sejumlah titik. Untuk meringankan beban warga, personil dari BPBD dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Pandeglang membersihkan belasan ruang kelas dan ruang guru di SMK Negeri 6 Pandeglang yang sebelumnya terendam banjir. Pasca banjir, ruang kelas dan ruang guru dipenuhi lumpur yang cukup tebal. Selain menggunakan alat manual, pihak damkar juga menerjunkan 1 unit mobil damkar untuk membersihkan lumpur yang menempel di lantai ruangan. Banjir ya di Kecamatan Sobang, salah satu SMK Negeri 6 ya. Ini kelas ruangan-ruangan kelas, kemudian ruang guru ini sisa-sisa material ya kita bersihkan. Karena ya intinya adalah untuk menunjang proses belajar mengajarnya. Jadi kami bawa unit 1 unit damkar ya untuk menyemprot material-material, karena kalau tekanan airnya harus agak kencang gitu, materialnya agak tebal. Ini potensi cuaca ekstrim ini masih kemungkinan besar terjadi ya beberapa hari ke depan. Kemudian juga harus diwaspadai karena kita khususnya di Kabupaten Pandeglang ini sudah memasuki musim penghujan, jadi potensi cuaca ekstrim semakin besar. Nah, kami mengimbau kepada masyarakat untuk selalu waspada, untuk selalu siaga, lakukan hal-hal untuk di sekeliling tempat tinggal ya, dengan membersihkan saluran-saluran air untuk mengurangi genangan-genangan yang justru itu bisa mengakibatkan luapan air atau banjir. BPBD mengimbau kepada masyarakat agar tetap waspada karena cuaca ekstrim diperkirakan masih akan terjadi hingga beberapa hari ke depan. Ariel Maranus dan Septiana Wahyudi melaporkan dari Kabupaten Pandeglang.